UIN Al-Azhar Makassar. Kemudian yang kedua untuk mendeskripsikan keterampilan menulis Al-Quran mahasiswa UIN Al-Azhar Makassar. Yang berikutnya adalah untuk mendeskripsikan keterampilan menghafal Al-Quran juz 30 mahasiswa UIN Al-Azhar Makassar. Kemudian berikutnya adalah untuk mendeskripsikan ragam kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran baca tulis Al-Quran di UIN Al-Azhar Makassar. Kemudian yang terakhir adalah untuk mendeskripsikan solusi dalam program pembelajaran baca tulis Al-Quran di UIN Al-Azhar Makassar. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif dengan pendekatan, saya kira ada dua pendekatan, yakni pertama pendekatan metodologi, kemudian pendekatan keilmuan. Sumber data dalam penelitian ini yang pertama adalah pimpinan atau pengelola BTQ UIN Al-Azhar Makassar. Kemudian yang kedua adalah tenaga pengajar program pembelajaran baca tulis Al-Quran. Kemudian yang ketiga yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang telah mengikuti program pembelajaran baca tulis Al-Quran. Kemudian berikutnya teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pertama adalah observasi, kemudian yang kedua wawancara, kemudian yang ketiga adalah dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pertama reduksi data, kemudian penyajian data, kemudian yang ketiga adalah menarikan kesimpulan. Bapak Ibu yang terhormat, berikutnya tentang hasil penelitian. Saya kira ini yang terpenting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan membaca Al-Quran mahasiswa UIN Al-Azhar Makassar berdasarkan hasil tes dari 200 mahasiswa yang dijadikan sebagai sampel penelitian yang menunjukkan hasil pertama, sebanyak 34 orang mahasiswa dinyatakan tidak lulus dalam tes yang dilakukan oleh Promapendus yang begitu ketat atau 17%. Kemudian berikutnya mahasiswa yang memperoleh nilai cukup dalam pengertian bahwa bacaannya lancar akan tetapi tajwidnya tidak bagus. Bacaan lancar tapi tajwid tidak bagus. Sebanyak 97 orang atau 48,5%. Kemudian yang berikutnya yang dinyatakan bacaannya baik dalam pengertian bacaannya lancar meskipun tajwidnya tidak semuanya benar. Itu berjumlah 61 orang atau 30,5% yang memperoleh nilai sangat bagus. Artinya bacaannya bagus, tajwidnya bagus, fasohannya bagus, bahkan murattalnya bagus. Hanya 8 orang atau 4%. Ini tentang hasil tentang keterampilan membaca Al-Quran mahasiswa UIN Al-Azhar Makassar. Kemudian yang kedua tentang hasil yang diperoleh oleh Promapendus melalui tes tentang keterampilan menulis Al-Quran mahasiswa UIN Al-Azhar Makassar. Promapendus sebenarnya meyakini bahwa dan punya pemahaman bahwa biasanya berbanding lurus. Kalau mahasiswa tidak bisa membaca, biasanya juga tidak bisa menulis. Ternyata benar adanya bahwa 77 orang dinyatakan tidak bisa menulis. Selanjutnya, sebagai implikasi dari penelitian ini, bahwa
berimplikasi pada adanya tuntutan supaya proses pembelajaran baca tulis Al-Quran ke depan ini semakin ditingkatkan kualitasnya. Yang kedua, sebagaimana dipahami bahwa tenaga pengajar merupakan penopang pertama dalam kesuksesan pembelajaran ini. Oleh karenanya dimohon kiranya pengelola BTQ untuk betul-betul merekrut tenaga pengajar yang punya kompeten di bidang BTQ. Saya kira waktu sudah habis, sementara diserahkan kembali. Terima kasih. Terima kasih saudara Prof. Selanjutnya kita masuki pertanyaan. Untuk kesempatan pertama saya silakan Ibu Dr. Hada Amra Kasim. Silakan, waktunya 7 menit. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi keluarga besar Provinus dan Sindra. Ini penelitian adalah meneliti tentang bagaimana proses pembelajaran dan tulis Al-Quran itu melalui masa. Kita tahu bahwa baca tulis Al-Quran ini adalah program ekstra yang dilakukan oleh MUI dalam rangka mengembangkan literasi Al-Quran dan menghapus buta aksara Al-Quran. Dan kita tahu bahwa ini selama ini banyak menerima mahasiswa yang latar belakang bukan pendidikan agama dari sana. Ini banyak sekali kendala-kendala. Tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa persentase dari mahasiswa yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ada itu. Pertanyaan saya, yang tadi itu yang 17% yang tidak bisa membaca, diapakan? Jadi ada program yang ditawarkan oleh pengelola BTQ bahwa yang dinyatakan tidak lulus setelah mahasiswa mengikuti program itu supaya ikut di tahun depannya lagi. Jadi wajib hukumnya untuk mahasiswa baru sebenarnya itu lulus dalam program itu. Tapi toh kalau ada mahasiswa yang tidak lulus maka diwajibkan untuk ikut tahun berikutnya. Kalau tahun depan dia tidak lulus, apakah itu ikut bisa lagi menghambat dia dalam kelulusannya sarjana? Sangat bisa. Kenapa? Karena salah satu persyaratan untuk mengikuti atau keluar KKN adalah harus memperoleh sertifikat BTQ dan dinyatakan lulus. Tapi dia 0 SKS ya. 0 SKS. Cuman dia tidak bisa mengikuti program-program seperti KKN. Baik, di dalam pembelajaran tulis Al-Quran tentunya banyak metode-metode, ada metode Iqra, metode Kamal. Pertanyaan saya, metode apa yang digunakan oleh Provinus? Kan Provinus sebagai seorang pengajar juga kan? Apakah seragam atau bervariasi dalam mengajar? Ya. Memang sangat beragam metode, tapi secara pribadi Provinus yang selama ini diterapkan adalah metode Jibril. Metode Jibril ini punya karakteristik berdasar dari firman Allah, "Idza qara'nahu fattabi' Qur'an." Artinya sebagai praktisi atau tenaga pengajar, Provinus mencoba untuk membacakan lalu kemudian mahasiswa ikut dengan bacaan. Karena yang banyak permasalahan adalah rata-rata mahasiswa baru yang latar belakangnya bukan dari pesantren, tapi dari sekolah umum. Ini yang banyak permasalahan, sehingga bacaannya susah lagi diperbaiki. Salah satu cara atau metode tentu harus tenaga pengajar punya kompetensi yang cukup untuk memberikan contoh bacaan yang benar. Itulah salah satu yang saya terapkan sebagai praktisi juga sebagai peneliti, metode Jibril. Ya.
metode Iqra atau Qiraati atau Baghdadi menyesuaikan sesungguhnya, menyesuaikan karena tidak masuk dalam ranah pembuktian dari politik. Tidak. Tidak, ya? Tidak. Baik. Misalnya saya selanjutnya adalah rekrutmen anak pengajar. Kita tahu kan tentunya dosen-dosen yang mengajar ini pasti terbatas karena adanya terbatas oleh pejabat-pejabat yang tidak sama dengan istrinya dan sebagainya. Bagaimana rekrutmen ini? Tentang rekrutmen tenaga pengajar, setelah Pengapendus melakukan wawancara pada pengelola BTQ, ini ternyata bahwa tenaga pengajar itu merupakan rekomendasi dari fakultas. Jadi fakultas merekomendasi beberapa tenaga pengajar, lalu kemudian di BTQ atau di Ma'had Al-Jami dilakukan kembali tes kompetensi apakah betul dosen yang direkomendasikan oleh fakultas itu layak untuk menjadi tenaga pengajar dalam program BTQ. Dalam studi kelayakan itu ada tidak sebuah aturan atau syarat-syarat dari segi bacaan tulis Al-Qur'annya sebagai seorang pembina pengajar? Ya. Terkait dengan syarat-syarat tentu ada. Jadi sekali lagi bahwa panitia telah membentuk tim untuk tim seleksi dan sekali lagi termasuk Pengapendus menjadi tim seleksi dan alhamdulillah saya mencoba untuk melakukan seleksi yang sangat selektif, yang betul-betul objektif. Kalau menurut Pengapendus atau dalam bahasa saya sebagai tim penyeleksi tidak layak, maka saya katakan tidak layak untuk menjadi tenaga pengajar dengan syarat-syarat yang harus dibuat. Syarat-syarat seperti apa? Ya. Apakah kalau sudah S2, S3 atau yang profesor namanya? Tentang tidak menjadi masalah. Ya, jadi menjadi syarat adalah apakah benar tenaga pengajar ini punya kompetensi di badan itu, bacaannya bagus, tajwidnya bagus, fasahannya bagus, dan seterusnya. Terima kasih. Kompetensi seorang pengajar BTQ itu seperti apa? Ya. Dia harus memahami tentang kaidah ilmu tajwid, kemudian punya kompetensi tentang metode pembelajaran BTQ. Paling tidak dia harus menguasai teknik mengajar, apalagi berhadapan dengan mahasiswa yang notabene sama sekali tidak bisa membaca. Baik, terima kasih. Untuk kesempatan berikutnya saya persilakan Dr. Muzakir MPDI. Silakan waktunya 7 menit. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar dan segenap tim penguji yang saya hormati, terkhusus penguji eksternal Ibu Dr. Sarifah Sukar SPG MPDI yang saya hormati, keluarga besar UIN Alauddin Makassar yang sempat hadir, mulai dari Bapak Ketua LP2N serta seluruh jajaran LP2N. Pada umumnya kayaknya hadir pada kesempatan ini Bapak-bapak, Ibu dosen, dan terkhusus Pengapendus Saudara Baharudin SPDI MPDI bersama istri yang berbahagia pada sore hari ini. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ramai di grup dan di luar ucapan selamat
capaian doktor saudara Baharudin. Kita memang sangat berharap lahir doktor dalam bidang BPK dan sepertinya. Insya Allah baru Ustaz Baharudin ini nantinya yang akan jadi doktor BPK. Saya melihat dalam hasil penelitian, peneliti melakukan penelitian dalam waktu yang lumayan lama. Ya, dari hasil wawancaranya itu sudah ditulis 21 Agustus 2021 dan ada juga yang 18 Juni 2022. Berarti hampir setahun ya penelitiannya. Pertanyaan singkat, secara metodologi mahasiswa angkatan tahun berapa yang diteliti? Apakah itu juga mahasiswa yang diteliti di tahun 2021? Ataukah ada penelitian bandingan angkatan mahasiswa di tahun 2022? Silakan. Jadi yang menjadi sampel penelitian adalah mahasiswa angkatan 2020 dengan asumsi bahwa pada saat itu sudah semester 4, berarti mahasiswa ini telah melalui program BTK, karena program BTK itu di semester 2 akhir. Jadi saya mengambil sampel sengaja angkatan 2020 semester 4 dengan asumsi tadi bahwa semuanya sudah melewati program ini. Nah, inilah yang menjadi sampel penelitian Promapenus. Apakah benar setelah mengikuti program ini bacaannya bagus atau tidak? Ternyata hasilnya tadi seperti itu. Jadi waktu diwawancarai ini di Agustus 2021 semester 4. Waktu diwawancarai lagi di Juni 2022 sudah semester 6 mereka. Ya, apakah memang ditelusuri bahwa pelaksanaan program BPK ini kelihatan hasilnya, ataukah ini juga yang masih jadi tanda tanya buat kita semua, apakah keterampilan BPK mereka ini bawa dari luar, ataukah sudah hasil pelaksanaan program diuji? Bagaimana hasil penelitian Promapenus? Ya, karena penelitian ini sesungguhnya berangkat dari sebuah perasaan cemas melihat kondisi mahasiswa UN Al-Azhar Makassar. Apalagi di saat mahasiswa ingin istilahnya melangkah ke ujian komprehensif, mesti diuji bacaan Al-Qur'annya. Dan saya banyak menyaksikan bahwa ternyata banyak mahasiswa yang dinyatakan tidak bisa maju ke ujian komprehensif disebabkan karena bacaan Al-Qur'annya tidak bagus. Padahal mereka dinyatakan sudah lulus dalam program BTK. Nah, dari realita ini sesungguhnya memicu untuk Promapenus melakukan penelitian. Kenapa bisa seperti ini? Ada apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa setelah mengikuti program BTK ternyata tetap bacaannya seperti itu? Mungkin bisa dikemukakan jawabannya. Ya. Yang pertama, ternyata setelah saya Promapenus melakukan wawancara, ada beberapa hambatan dalam program ini. Pertama, mahasiswa menyampaikan bahwa tenaga pengajar yang mengajar tidak berkompeten atau kurang berkompeten. Nah, alasannya apa? Katanya mahasiswa cuma diminta untuk mengaji, setelah itu tenaga pengajar keluar, tidak memberikan contoh. Dia hanya meminta mahasiswa untuk mengaji, tapi tidak ada perbaikan. Nah, kemudian yang berikutnya, berdasarkan hasil wawancara, kenapa bisa bacaannya seperti itu? Ternyata motivasi mahasiswa kurang. Ada yang mengatakan bahwa ini kan tidak ada SKS-nya, non SKS. Jadi dia merasa bahwa tidak ada beban, mau lulus atau tidak lulus tidak jadi masalah karena tidak ada SKS-nya. Kemudian berikutnya, hambatan ini ternyata disebabkan salah satu di antaranya adalah latar belakang mahasiswa.
latar belakang mahasiswa dalam artian bahwa pertama asal sekolah rata-rata dari sekolah umum, bukan berarti bahwa Promovendus itu memandang sebelah mata bacaan Al-Quran dari mahasiswa yang berasal dari sekolah umum. Akan tetapi pada umumnya bacaannya tidak bagus. Nanti di sini baru mau diperbaiki. Ya, sedikit lagi dari 3 poin yang dikemukakan tadi. Yang pertama sudah direkomendasikan ke pengelola untuk tapi persoalan kedua dan ketiga memang ini menjadi PR buat semua yang saya kira terkait dengan kebijakan-kebijakan dari pimpinan kita untuk solusi. Terima kasih, selamat kepada Promovendus. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada penguji eksternal Saudara SAD waktunya bisa sampai 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan, belajar, Bapak Direktur Pasca Sarjana sekaligus dan sidang ujian tesis pada hari ini, undang Profesor Dr. Ain Karim MAD. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan, segenap tim penguji, baik penguji promotor, promotor, begitu juga penguji, yang semuanya adalah guru saya, Bapak Profesor Dr. Ahmad Abu Bakar MAD, Bapak Profesor Dr. Haji Syahrudin Usman MPD, Bapak Dr. Munir MAG, Bapak Dr. Haji Muzakir MPDI, dan Ibunda Profesor Dr. Hajar Amra Kasim. Dan yang saya muliakan, segenap tamu undangan, Ketua LPM UIN Alauddin dan juga Ketua IKA UIN Alauddin. Sekjen. Ya. Saya lihat menerima dulu IKA waktu di Hotel Clara. Saya hadir. Dan yang saya tentunya sangat banggakan, teman-teman sesama alumni Pondok Pesantren As-Adiyah Sengkang yang memakai baju kebesarannya FKMA Forum Komunikasi Mahasiswa Alumni As-Adiyah, dan juga pembina ada dari Sengkang, saya lihat Tabe Pak Ustaz Kamarudin, dan juga senior saya Asmullah dan Alinda, insyaallah calon doktor Husain dari Stein Sorong yang orang Bone, dan segenap keluarga terutama Promovendus dan istri tercinta. Alhamdulillah, setelah saya membaca disertasi ini, Masya Allah, luar biasa, sangat tepat bahwa Promovendus Baharudin insya Allah menjadi doktor PTQ. Saya mengenal beliau ini 30 tahun yang lalu, ketika saya di Alia Asadiyah dan beliau FTS masih sangat kecil, dan sudah menjuarai MTQ di berbagai kabupaten, juara kabupaten, baik juara Kabupaten Bone, juara Kabupaten Wajo, tingkat anak-anak. Dan ternyata bakat ini terus menerus diasah sampai akhirnya bisa menjadi qari internasional, bahkan menjadi Dewan Penguji MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang baru saja dilaksanakan di Bone, bahkan paling terakhir adalah sebagai Dewan Hakim pada lomba pesona di UIN Bandung. Masya Allah, luar biasa prestasinya. Maka sangat tepatlah bahwa di UIN Alauddin melahirkan seorang ahli qari internasional dan akan menjadi meraih gelar doktor di bidang PTQ. Baik, ketika saya membaca disertasi ini, saya disodorkan begitu banyak jenis-jenis metode, luar biasa banyak. Ada metode suara, ada metode kata-kata, ada metode campuran, ada metode al-barqi, kilat. Ya, artinya ketika kita menggunakan metode ini pasti secepat kilat anak-anak bisa mengetahui, bisa membaca Al-Quran. Dan metode macam-macam metode talaqi
Jibril. Ternyata ada metode Jibril. Ya, jadi salawat Jibril itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi banyak sekali ternyata metode disodorkan di sini. Tapi saya sedikit kecewa karena ketika saya dulu kuliah di sini semester 1 belajar PTQ itu diajarkan satu metode tentang metode Alauddin. A I U A A I U A A I U A U an ani anna minal mu'min ma i an ani a dan seterusnya setiap huruf ya. Seperti itu iramanya. Iya. Tapi saya tidak menemukan di disertasi ini. Kira-kira apa alasannya? Silakan. Ya. Alasannya bahwa terkait dengan metode sesungguhnya memang banyak Mapedus tawarkan di disertasi ini. Pesannya adalah bahwa sekarang ini begitu banyak metode yang ditawarkan oleh para pakar untuk memudahkan kita membaca Al-Quran. Akan tetapi tidak semua metode itu bisa diterapkan di depan mahasiswa. Tidak semua metode itu. Makanya metode yang Mapedus sebenarnya ingin tawarkan adalah metode Jibril, dengan karakteristik sebenarnya bahwa seorang pendidik atau tenaga pengajar harus memberikan contoh dulu kepada mahasiswa bacaan yang benar dan kemudian mahasiswa tersebut mengikuti bacaan itu. Selanjutnya, misalnya ada juga metode Baghdadi misalnya, yang Mapedus pahami bahwa metode Baghdadi ini adalah merupakan sebuah metode tradisional yang istilah orang Bugis mengatakan metode mengijat. Nah, pertanyaannya kemudian kalau misalnya metode Baghdadi kita mau terapkan di depan mahasiswa, kira-kira mahasiswa akan berkata, wah, kenapa lagi kita mesti begitu seperti ini? Nah, kita sudah tahu membaca Al-Quran. Tinggal yang perlu diperbaiki sebenarnya adalah penyebutan atau makharijul huruf, termasuk sifatul huruf dan seterusnya. Ya, kalau metode Baghdadi mungkin bagi pemula yang betul-betul belum tahu tentang huruf hijaiyah. Nah, inilah sesungguhnya kenapa saya tidak menawarkan metode-metode yang seperti itu. Yang saya tawarkan adalah metode Jibril dengan karakteristik penerapan. Ada dua tahap sebenarnya. Yang pertama tahqiq. Tahqiq artinya bacaan pelan-pelan. Ya, pelan. Artinya tenaga pendidik harus memberikan contoh membacakan ayat-ayat kepada mahasiswa dengan pelan. Kemudian setelah itu mahasiswa mengikuti bacaan itu dengan memperhatikan bagaimana makhrajnya, bagaimana sifat hurufnya itu. Kemudian tartil artinya bacaan sedang. Ini Mapedus memahami bahwa seperti ini, tahapan tartil seperti ini layak untuk disampaikan kepada mahasiswa. Sekira seperti itu. Luar biasa. Ini ketika MTQ di Kabupaten Bone itu saya melihat berbagai macam jenis lomba. Musabaqah syarhul Quran, syarah musabaqah fahmil Quran, cerdas cermat isi kandungan Al-Quran. Ada juga musabaqah qiraatil Quran, ada juga musabaqah ya jadi apa perbedaan kira-kira bacaan tilawah, qiraat dan juga apa lagi satu itu. Nah, bisakah Pak Bahar ini membaca satu ayat Al-Quran dalam 3 versi itu? 3 versi bacaan untuk kita bisa membedakan bahwa oh ini namanya bacaan qiraat, ini namanya bacaan tilawah, dan ini namanya bacaan apa lagi satu ya, tartil musabaqah tartil Quran. Ya, jadi qiraat, tartil dan tilawah Quran. Coba baca satu ayat dengan 3 versi lagu. Silakan. Baik. Yang pertama tentang qiraat. Saya baca qiraat Imam Asim riwayat Hafiz. Itulah yang masyhur di Indonesia. Seperti wadduha, jadi tidak ada perubahan. Kalau masuk misalnya Imam Nafi' riwayat Warsh
dia baca wadduha. Nah, ini qiraat. Wadduha wal laili idza saja. Nah, ini qiraat. Nah, kemudian tartil ini bacaan pelan tapi tidak sama pelannya ketika tilawah. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim wadduha wal laili idza saja. Itu tartil. Kalau tilawah tentu bacaan yang disertai dengan lagu atau keindahan suara. Saya kira ini sudah masyhur di telinga kita ketika orang mengatakan tilawah, pasti yang ada di benak kita disertai dengan keindahan suara, keindahan lagu. Ya. Contoh Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Ini contoh tilawah. Saya kira seperti itu. Luar biasa, saya kira Pak. Terima kasih atas bacaannya dan kita bisa sangat mudah memahami perbedaan di antara ketiga bacaan itu. Nah, ketika kita pada menghafal Al-Quran, lomba hifzil Quran, bacaan tartil ya yang dibaca. Oh iya. Nah, selanjutnya setelah saya membaca disertasi ini, saya hanya melihat ending dari penelitiannya, misalnya sekian persen mampu membaca, sekian persen mampu menghafal, sekian persen mampu menulis. Tetapi implementasi atau pelaksanaan program ini saya masih kabur. Kalau tadi Guru Prof. Amrah mengatakan bahwa ini ekstrakurikuler dan non SKS, tapi dalam bentuknya seperti apa pelaksanaannya? Apakah dilaksanakan di dalam ruang kelas? Apakah dilaksanakan di musola? Apakah dilaksanakan di tempat tertentu? Atau lembaga tertentu, atau bisa di luar tempat lain, seperti apa? Bisa mungkin dijelaskan? Jadi ini yang berkembang sesungguhnya, termasuk ragam kendala itu adalah tempat pelaksanaan program BPT. Jadi ada sebagian dosen yang mengatakan bahwa ketika kita melakukan tatap muka dengan mahasiswa dalam satu tempat, misalnya taruhlah misalnya di Ma'had Al-Jami', di situ ketemu 3 kelompok, maka pasti saling mengganggu, tidak maksimal. Sehingga keluar kebijakan dari pengelola BTK bahwa mengenai tempat dan waktunya diserahkan kepada dosen pembimbing, dosen pengajar sesuai dengan kesepakatan mahasiswa. Cuman yang menjadi kendala lagi sekarang adalah tentang waktu mahasiswa, karena ternyata dalam satu kelompok itu tidak semuanya satu jurusan, tapi ada yang beda jurusan. Karena ini kelompok ini berdasarkan kategori bacaan. Misalnya kategori 1 sama sekali tidak bisa membaca, maka dikelompokkanlah satu kelompok meskipun berbeda jurusan. Iya. Terakhir pertanyaan saya, ini kan jalur penerimaan mahasiswa baru itu ada SPAN, ada PTKIN, ada kemudian jalur mandiri. Jalur yang mana yang ikut program PTK ini? Semua jalur. Jadi program ini diwajibkan bagi seluruh mahasiswa baru. Jadi tidak mengenal istilah jalur SPAN, UN, pokoknya semua mahasiswa baru wajib mengikuti program. Sedikit lagi, karena ini kan program menarik sekali dan insya Allah kami berusaha akan adopsi replikasi di YAIN Bone. Kira-kira seperti apa sekiranya kami ingin meniru seperti apa cara kami, karena di Bone itu masih 2 SKS dan ini adalah mata kuliah institusi. 2 SKS diajarkan di semester 1 dan berlaku juga untuk semua kelas. Iya. Cuma tidak efektif karena hanya 14 pertemuan, sehingga masih banyak kita temukan mahasiswa setelah menempuh PTK ini tidak lulus, tidak ada lagi solusinya. Ya, ketika mereka ingin selesai ujian komprehensif, masih kita temukan kendala, ada yang betul-betul tidak bisa mengaji. Iya, sehingga terpaksa dipending, tidak bisa wisuda, tidak bisa ujian munakasyah. Diberi waktu sampai dia pintar, dan ada sampai 1 tahun saya penuhi komprehensifnya. Saya beri interval waktu 1 tahun untuk bisa dia baca Al-Quran, sampai datang sama suaminya, sama anaknya, sama mertuanya, orang tuanya menangis-nangis di depan saya agar diberi nilai komprehensif. 1 tahun tidak bisa mengaji. Jadi bagaimana solusinya kalau seperti ini model? Iya, baik. Mungkin bisa diberikan sedikit apa yang bisa kami replikasi. Silakan. Kalau program ini ingin diadopsi, misalnya diterapkan juga di
Watampone, Inbone, maka Prof. Alpedus menyarankan bahwa kegiatan ini betul-betul punya alokasi waktu yang tepat. Jangan dilaksanakan setelah mahasiswa final, karena Prof. Alpedus yakin bahwa ketika mahasiswa sudah final, pikirannya adalah pulang kampung. Jadi kalau bisa di awal sebelum ada perkuliahan, masuk perkuliahan, taruhlah misalnya 2 bulan saja atau 1 bulan saja, seperti yang diterapkan di pesantren misalnya. Di pesantren tempat menghafal, santri tidak langsung menghafal, akan tetapi dia harus melalui tahap yang namanya fasahah atau tahsinul qiraah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Hamid. Silakan waktunya 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak meninggal ya lagi saya kira keluarga dari Profendus dan BTI ini banyak permasalahan yang selalu dikeluhkan oleh pertama para pelajar yang sekarang saja ini beredar di WA yang pelaksanaan sekarang ini, dan saya sudah beritahu kepada Profendus masalahannya dengan waktu tadi yang disebutkan oleh beliau. SK turun itu Maret, tapi pelaksanaannya tidak tepat pada Maret itu juga. Terus kita minta kepada mahasiswa untuk waktu memberikan kuliah atau memberikan pelajaran tentang BTI ini, mahasiswa kesulitan memberikan waktu karena banyaknya mata kuliah yang dihadapi. Saya minta supaya bisa selesai tepat waktu 2 kali saja dalam 1 minggu. Saya cari waktu hanya kasih Selasa jam 1 sampai asar saja. Kita punya mahasiswa 33 yang harus dihadapi, ya, dan itu menghafal Al-Quran. Kebetulan saya dikasih menghafal, ya, juz amma. Sekarang ini sudah dituntut untuk penyetoran nilai, sementara mahasiswa ada di kampungnya. Karena itu hampir setiap hari saya menguji mereka lewat online satu-satu. Saya sempatkan waktu saya hampir setiap hari. Tapi itu pun menyetor baru 1. Ada yang sudah hafal, ada sudah di rumah yang hafal dengan baik, bagus. Jadi saya melihat bukan kurang motivasi dari mahasiswa senior yang saya hadapi. Sebenarnya bagus motivasi mereka bersemangat. yang gitu. Tapi waktu ini yang masalah. Kita minta waktu ada apa tuh bahasa Arab Ustaz. Ada kuliah. Nah itu tepat sekali apa yang dimintakan oleh Profesor tadi. Kalau bisa seperti ini kalau nggak salah berapa bulan dibawa dulu ke sampai sana, digodok mereka pada selain dari segi akhlaknya, selain dari bacaan Al-Qurannya dan seterusnya, itu sangat bagus. Ya, karena itu saya minta bagaimana dari Profendus menjawab hal ini supaya ke depan akan lebih bagus.
Karena apa yang dikatakan tadi oleh realitas, oleh Dr. Mulakit itu atau yang lain juga, tidak, ujian komprehensif masih ada, bacaan Al-Quran yang tidak beres, masih ada, kita dapatkan hurufnya kan, masih banyak. Karena itu silakan jawaban dari saudara. Saya kira ini adalah fakta dan menjadi permasalahan umum yang banyak dialami oleh dosen, tidak bisa ketemu mahasiswanya. Itulah sebabnya mestinya ada regulasi atau kebijakan dari pimpinan dalam hal ini, rektor, terkait dengan ini, karena ini adalah bahagian dari program unggulan non SKS yang seyogyanya, karena program unggulan harus mendapat perhatian yang cukup, perhatian yang luar biasa terkait dengan ini. Jangan hanya sekedar keluar SK dan tetapi programnya nanti 2 bulan 3 bulan baru jalan. Nanti setelah mahasiswa final ujian akhir baru program ini dilaksanakan. Akhirnya kewalahanlah kita, kewalahan tenaga pengajar. Atau pada saat semester berjalan misalnya, mahasiswa sangat susah untuk menyesuaikan waktu, karena dalam satu kelompok itu tadi Prof. sampaikan bahwa satu kelompok itu beda-beda jurusan. Untuk menyatukan waktu ini agak susah. Apalagi misalnya kalau sudah pulang, kita mau melaksanakan secara online, terkadang juga banyak alasan, tidak ada jaringan dan seterusnya, jaringan macet dan seterusnya. Ini memang kendala. Makanya Prof. sangat mengharapkan bahwa ada kebijakan dari pimpinan terkait dengan pelaksanaan program BTQ ini, kalau bisa dilaksanakan di awal semester, sebelum ada perkuliahan, supaya betul-betul fokus, seperti yang diterapkan di pesantren-pesantren tahfidz. Tidak boleh naik untuk melangkah kehafalan kalau bacaannya tidak bagus. Bagaimana caranya? Dikasih waktu 1 bulan. Taruh misalnya di pondok tahfidzul Quran Zamzam itu ada namanya karantina 1 bulan, diperbaiki bacaannya. Tidak bisa menghafal kalau tidak bagus bacaannya. Apa artinya hafal juz 30 tapi bacaannya tidak bagus? Ya, hanya kita memberikan beban kepada mahasiswa, mewajibkan mahasiswa untuk menghafal juz 30, tapi ternyata bacaannya belum bagus. Yang menurut Prof. adalah yang utama adalah bacaannya harus mantap dulu, baru melangkah untuk menghafal. Oke, terkait dengan bacaan, sekarang terkait dengan tulisan, kita diminta mahasiswa untuk bisa menulis 10 surah. Sementara menghafal saja belum selesai, diharuskan menulis 10 surah pendek. Mana solusinya? Solusi yang ditawarkan terkait dengan ini kan masalah besar sebenarnya. Bacaannya saja sudah tidak bagus, diminta lagi untuk menulis 10 surah. Tapi kalau mahasiswa sudah di kampung, gampang saja sebenarnya, nyontek saja, tidak ada masalah. Itu nyontek tulisan. Oke, jadi kita sudah dikasih jawaban, disuruh saja nulis nyontek baru kirim ke panitia nanti. Insyaallah lulus semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sidang yang terhormat, Inti, promotor, keluarga besar Al-Azim, termasuk keluarga sahabat saudara Prof. Alhamdulillah, saya sebagai promotor ini mendapatkan satu informasi dari peneliti. Sebelumnya saya memberikan informasi berdasarkan hasil survei dari Kementerian Agama, dari lembaga penerjemah dan pesisir Al-Quran, yang memberikan informasi bahwa ulil iman itu berada pada urutan kelima kemampuan membacanya. Itu survei tahun 2019.
baru. Yang pertama itu adalah Malang. Kita pada urutan ke-5. Yang keempat itu Syahidayatullah. Itu baru ini. Ini hasil survei ini. Itu dari sisi penulisan, kemampuan menulis, kita berada pada urutan keempat. Berarti ternyata menulis itu lebih mudah daripada membaca. Mengapa? Karena bisa menggambar. Ya belum tentu bisa itu orang tidak bisa membaca Al-Quran, tapi dia bisa menggambar. Nah, itu berarti kan kita aja kita pada urutan ke-4 dari 10 besar. 10 besar min Alauddin ini kita tidak bukan ke bagian bawah. Kita pada urutan ke-5, ya ke-5 untuk bacanya itu tulisnya kita lihat dari cara itu. Kalau penulisan yang bagus itu Jogja. Kalau membaca Al-Quran itu adalah Malang. Dan memang teknik pembelajarannya memang agak berbeda. Ya. Ini baca Al-Quran ini sebenarnya ini persoalan kalau aku semua. Yang paling gelisah kita itu adalah umum, hati yang berbadal untuk masalah agama. Kan yang seharusnya orang Islam itu harus pandai membaca Al-Quran. Tapi di perguruan tinggi umum itu tidak segelisah kita. Dan itu banyak saran yang tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, ini yang harus menjadi saran dan kita ini. Jadi perlu kita memang pahami bahwa yang masuk UIN Alauddin ini adalah heterogen. Di mana ada perguruan tinggi umumnya pasti banyak di situ orang yang tidak dapat membaca Al-Quran. Kalau dia dari awal masuk membaca Al-Quran sangat sulit untuk diajar untuk sampai pandai. Sangat sulit karena sudah lidahnya sudah begitu kaku dan sebagainya. Nah, bahkan bukan itu saja, perlu ada dipahami juga bahwa di UIN ini menurut pengakuan para mahasiswa yang masuk itu ada menghafal 30 juz, ada yang 20 juz, ada yang 15 juz, ada 10 juz. Tapi begitu di tes yang mengaku 30 juz sampai 5 juz pun tidak akan bisa. Apalagi memang tidak tahu mengaji. Lihatnya sudahnya, apa masalahnya? Jadi masalahnya yang sudah mengaku yang mengajar siapa? Tentu orang yang mengajar ke 30 juz, tapi pada saat dites tidak bisa 30 juz. Ya inilah yang menjadi kendala. Sedangkan yang menghafal bisa hilang hafalannya, apalagi memang tidak hafal tetap baca. Ya begitu selesai BTQ 1 semester sampai 3 tahun kemudian baru lagi datang dites, dia kata sudah lupa. Itu yang terjadi. Ini jadi kendala. Nah sekarang itu yang menjadi pertanyaan saya untuk meneliti ini, strategi apa yang harus kita gunakan? Kalau seperti tadi itu diberikan waktu pada 1 bulan usul itu, saya kira itu kalau sudah 1 bulan, begitu selesai 1 bulan dia lanjutkan buka lagi. Ini banyak terjadi. Masa tes mahasiswa sesuai apa dulu lalu, sesuai alat. Kenapa? Saya kira Anda kalau sudah masuk di sini sudah hafal juz 30. Dan iya betul, tapi kan kenapa dah? Karena sudah kan hanya untuk hafal saja, bukan Quran. Dia menghafal lagi. Ini menjadi kendala. Nah inilah jadi tantangan ini memang tantangan. Jadi kalau saudara pemerintah itu kalau diberi kesempatan 1 bulan ini mahasiswa yang masuk di Alauddin ini, apakah bisa yakini bahwa dia bisa membaca dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid? Silakan. Terkait dengan strategi bagaimana supaya mahasiswa yang masuk di sini, yang masuk di UIN Alauddin Makassar yang punya hafalan dan tahan hafalannya, saya kira yang pertama perlu kita menetapkan atau menyiapkan tenaga sebagai tempat untuk menyetor hafalan. Karena banyak kasus yang terjadi bahwa sebelum masuk di UIN dia hafal 30 juz, tapi setelah kuliah hilang hafalannya. Kenapa hilang hafalannya? Karena tidak ada lagi tempat yang ditempati untuk menghadapkan hafalannya kembali. Tidak ada istilah muslim, tidak ada lagi tempat untuk melaporkan hafalannya. Makanya kita harus punya strategi, punya kebijakan. Kalau misalnya di Ma'had Al-Jami ada unit tertentu untuk sebagai tempat untuk menyetor hafalan
tidak hanya sekedar kita ada tes hafalan, ada beasiswa hafalan, lalu kemudian tidak memperhatikan lagi hafalannya mahasiswa. Apakah benar itu masih bertahan hafalannya 10 juz atau sudah hilang hafalannya? Jadi tidak ada tenaga yang disiapkan untuk sebagai tempat untuk menyetor hafalan itu. Karena ini fakta bahwa Al-Quran itu mudah dihafal, tapi mempertahankan hafalan itu jauh sangat susah. Ya, satu hari saja tidak murajaah bisa hilang 2 ayat atau 3 ayat dan seterusnya. Oleh karenanya memang harus ada semacam guru hafalan yang disiapkan untuk mungkin para penghafal Quran. Kemudian mengenai tadi apakah ada jaminan misalnya setelah 1 bulan mahasiswa mampu membaca Al-Quran? Kalau berdasar dari pengalaman di pesantren Tahfidzul Quran yang betul-betul karantina santri, tidak ada pekerjaannya kecuali bergelut dengan tahsinul qiraah. Tidak ada pekerjaan lain kecuali tahsinul qiraah. Saya yakin dan percaya bahwa insya Allah dalam 1 bulan ini mahasiswa mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau yang menghafal Quran memang ada dasar baca Qurannya, memang mau ingin menghafal. Ini anak mahasiswa ini tidak ada dasarnya, dibedakan. Yang membandingkan orang yang akan menghafal Al-Quran di tahfiz itu dari nol. Kita ini mana yang nol, tidak tahu tidaknya. Nah ini itu sudah sekian orang yang terbaca, sekian bisa. Ada datanya di mahasiswanya itu di seluruh fakultas ini. Nah jadi kan bandingkan itu. Supaya bandingkan itu orang-orang yang hafal, dia sudah ada dasar baca Qurannya, semua diperbaiki. Ini baru mau diberitahukan apa ini, apa ini. Nah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Selanjutnya saya persilakan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Munakis yang saya hormati, para audiens, para guru besar yang sempat hadir di sini, ada Profesor Lambi, ada Profesor Sukatin, ada Dr. Suhiti, teman-teman yang lain, ada Dr. Asmula. Dr. Asmula ini judulnya saya juga kayak Al-Khasyah ya, Al-Khasyah. Teman-teman semuanya yang sempat hadir. Selaku promotor, saya kira saya memberikan ucapan tahniah dulu kepada saudara calon doktor, alhamdulillah pada siang hari menjelang sore ini ternyata sudah bisa berdiri di podium panas. Alhamdulillah. Dan tidak semua mahasiswa bisa melakukan hal yang sama seperti Bapak. Baik. Yang pertama, selaku promotor, saya juga sedikit risau ya dengan hasil penelitian ini beberapa kali saya konfirmasi kepada saudara Baharudin 4 atau 5 kali ketika beliau bimbing kepada saya, apakah betul persentase dari kemampuan mahasiswa kita ini seperti itu? Apakah real penelitiannya ini? Dan beliau menjawab seperti itu. Itulah adanya. Yang tadi 17% yang tidak lulus untuk membaca dan 38,5% untuk menulis. Luar biasa. Padahal Al-Quran sudah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Ini jaminan Allah ini. Sungguh-sungguh telah kami jadikan Al-Quran itu mudah bagi kita semuanya ini, tetapi ada di antara kita yang menjadikan itu sebagai peringatan untuk pelajaran. Ya, saya kira ini start pointnya di situ Pak Bahar ya. Nah, oleh karena itu saya selaku bagian dari disertasi ini, saya ingin melaporkan atau mengajukan ke Bapak Rektor bahwa secara faktual mahasiswa kita seperti ini. Dan ini hasil penelitian. Ya. Nah, oleh karena itu agar supaya disertasi ini memiliki novelty, ada nilai kebaruan di dalamnya, baik dari sisi metodologi ataupun dari isi substansinya. Maka barangkali salah satu rekomendasi yang Bapak nanti sampaikan di disertasi ini adalah butuh waktu khusus ya, seperti tadi yang dikemukakan oleh munakis yang lain. Kalau bisa
tidak patut kita contoh, misalnya apa yang dilakukan oleh pesantren-pesantren tradisional kita di Sulawesi Selatan. Katakanlah misalnya ada kelas ibtidaiah misalnya, 1 semester 1 tahun itu sudah cukup, Pak. Ya. Jadi misalnya sekarang ini kita sudah mengubah istilahnya mata kuliah wajib universitas dari 24 SKS menjadi 14 SKS. Ya. Nah, ini tujuannya apa? Agar supaya mata kuliah yang sebelumnya itu ada SKS-nya, bayangkan Pak, sekarang itu bahasa Arab dengan bahasa Inggris itu non SKS, tetapi wajib lulus. Apakah memungkinkan BTQ kita jadikan seperti itu? Kita non SKS kan, tapi wajib lulus dan memang seperti posisinya bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Itu supaya ada pembeda ya Pak antara penelitian kita ini dengan penelitian sebelumnya. Itu rekomendasinya ya yang Pak adukan. Jadi novelty itu penting. Kemudian yang kedua adalah apa istilahnya ini, the state of the art. Nah, jadi seperti tadi Ibu Syarifah itu mengatakan adakah sesuatu yang bisa kita adopsi. Nah itu state of the art-nya disertasi ini adalah bahwa apa yang saudara tulis ini nanti itu bisa dimanfaatkan oleh lembaga lain. Itu bagus sekali Pak. Jadi kalau bisa, apalagi BONES sekarang ini sudah melakukan kerjasama dengan pasca sarjana saya kira, ya secara khusus saya kira itu bisa dilakukan itu, bisa dikembangkan, diimplementasikan. Ya. Saya kira cukup bagi saya Pak, ya. Jadi tidak ada pertanyaan, hanya pernyataan. Jawaban-jawaban yang saudara berikan itu sangat bagus, ya. Saya berikan apresiasi untuk itu dan saya sebagai promotor, ya, dan co-promotor Prof. Syahruddin dan Bapak Dr. Munir bangga dengan Anda. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Ahmad. Saudara Profesor, saya kira penelitian ini sangat penting. Memang salah satu problem yang kita hadapi adalah bagaimana kemampuan baca. Kita disebutkan metode Jibri. Saya nangkap dari Jibri. Saya kira talaqi syafahi begitu. Sehingga ketika seseorang sehingga dia harus melihat posisi mulutnya itu bunyinya. Maka problemnya itu kalau bercadar itu mulut jangan bagaimana posisi pada karena karakter dari grup Arab itu pasti mulut tidak bisa tahu bagaimana mulutnya bagaimana karena bingung banyak grup yang berdekatan begitu karena itu hanya ini saya tidak hasil penelitian dari itu terkait dengan karena jangan-jangan juga ini ada kaitannya dengan tenaga pengajar apa kemampuan tenaga pengajar itu bisa ini dengan hasil kira hasil penelitian bagaimana? Ya. Jadi saya kira memang sangat erat kaitannya dengan kemampuan tenaga pengajar dengan hasil bacaan mahasiswa. Karena tenaga pengajar merupakan penopang utama terhadap keberhasilan program ini. Makanya idealnya bahwa yang direkrut sebagai tenaga pengajar yang betul-betul punya kompetensi. Kalaupun misalnya kita mau ada peningkatan tentang sumber daya atau potensi itu, maka perlu ada pelatihan-pelatihan khusus bagi tenaga pengajar. Tidak hanya sekedar workshop 1 hari saja, tapi memang harus ada pelatihan khusus dipersiapkan bagi tenaga pengajar BTQ. Karena itulah tadi bahwa idealnya mahasiswa dan tenaga pengajar memang harus
harus ketemu. Jadi sangat sulit rasanya kalau pembelajaran BTK itu dilaksanakan secara online. Karena itu tadi bahwa tempat ini makharijul huruf ini betul-betul harus dilihat secara langsung. Karena kapan ini salah tempatnya, maka bunyi yang keluar pasti salah. Kedua, dulu ya saya menemukan ini berbeda dengan hasil yang dapatkan. Pengalaman saya mengajar ketika ada ayat-ayat Al-Quran yang saya sampaikan kepada mahasiswa, lalu saya tuliskan. Seringkali ada mahasiswa mengatakan tidak usah dituliskan, Pak, dibacakan saja. Bagus ini kemampuan menulisnya di sana. Mereka menulis dengan tulis Latin. Karena dia gambar, nulis ayat Al-Quran dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan itu Latin, kalau ke Arab itu Latin. Kanan begini. Mau nulis Bismillahirrahmanirrahim dulu baru sini baru banyak. Contohnya itu yang ini tidak ada lagi sekarang, tapi dulu itu yang ini. Begitu agar bisa bersinergi baca tulis, dan ini pekerjaannya dalam pembaca saya. Undang-undang yang harus didorong agar semua mahasiswa ini kewajiban yang ini, jadi tidak kelas saja. Pokok ini kewajiban yang harus diselesaikan, dan meskipun sudah dinyatakan lulus uraya terus, termasuk lagi yang menulis itu. Nah, ini saya kira yang saya kira menjadi itu ini kalau ini pada kemampuan baca. Ayolah Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, pertanyaan dari Dewan Pengundi telah selesai. Selanjutnya Dewan Pengundi akan mengadakan sidang khusus untuk menentukan hasil pilihan surat. Sidang promosi ditunda untuk beberapa saat. Dewan Pengundi akan